Perkenalkan, nama saya Novika Salsabila Firdos. Di sini saya akan memaparkan materi sosiolinguistik mengenai pemertahanan bahasa, yaitu ciri sikap bahasa. Pertama-tama saya akan memaparkan apa itu pemertahanan bahasa. Pemertahanan bahasa merupakan sikap dan upaya seseorang untuk mempertahankan serta melestarikan bahasanya dengan tetap menggunakan bahasanya ketika berinteraksi dengan bahasa-bahasa lainnya. Sedangkan sikap dapat didefinisikan sebagai peristiwa kejiwaan yang termanifestasi dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan pengertian dari sikap bahasa ialah motivasi seseorang yang merujuk pada mental dan perilaku seseorang dalam berbahasa. Sikap bahasa ini dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau bertutur. Oleh karena itu, tidak semua perilaku bertutur merupakan sikap bahasa, karena sikap bahasa merupakan peristiwa kejiwaan yang tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diamati melalui perilaku berbahasa atau perilaku tutur. Untuk mengenali sikap bahasa dalam diri seseorang dapat diamati melalui ciri-ciri perilakunya dalam berbahasa atau bertutur sehingga dapat diketahui sikap bahasanya. Ciri-ciri sikap bahasa yang dimaksud adalah yang pertama, kesetiaan bahasa atau language loyalty. Kesetiaan bahasa ini akan mendorong seseorang maupun masyarakat suatu bahasa untuk mempertahankan bahasanya dan mencegah bahasa tersebut mendapat pengaruh dari bahasa lain. Yang kedua, ada kebanggaan bahasa atau language pride. Kebanggaan seseorang terhadap bahasanya akan mendorong seseorang untuk mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, ada kesadaran akan adanya norma bahasa atau awareness of the norm. Kesadaran ini mendorong seseorang untuk menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Hal inilah yang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perbuatan seseorang dalam menggunakan bahasanya. Keberadaan ketiga ciri sikap bahasa tersebut dalam diri seseorang ataupun masyarakat menunjukkan bahwa orang atau masyarakat tersebut masih memiliki sikap positif terhadap bahasa. Sebaliknya, dengan menghilang dan melemahnya ciri sikap bahasa tersebut pada orang maupun suatu masyarakat, maka orang atau masyarakat tersebut telah dilanda sikap negatif terhadap bahasanya. Sikap positif bahasa adalah menggunakan bahasa sesuai dengan situasi kebahasaan yang berkaitan dengan yang pertama, ada penggunaan bahasa sesuai dengan kaidah dan situasi bahasa. Yang kedua, penggunaan bahasa sendiri tanpa dicampur dengan bahasa asing. Dan yang ketiga, penggunaan bahasa sesuai dengan keperluan. Sedangkan sikap negatif bahasa menyebabkan orang acuh tak acuh terhadap pembinaan dan pelestarian bahasanya. Ia tidak lagi merasa bangga menggunakan bahasanya sendiri sebagai identitas atau jati dirinya, dan mereka merasa malu menggunakan bahasa mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan orang beralih atau berpindah dari bahasanya sendiri ke bahasa yang lainnya. Kondisi seperti ini terjadi pada masyarakat bilingual maupun multilingual yang menganggap bahwa dengan bahasanya yang baru akan membuatnya terlihat lebih bergengsi dan menjamin seseorang memperoleh kesempatan di sektor modern maupun semacamnya. Jika penutur bahasa berpindah pada bahasa lain, maka hal ini merupakan suatu indikator bahwa orang tersebut mulai meninggalkan bahasanya sehingga bahasanya akan mengalami kematian bahasa. Masalah umum ini seringkali terjadi dalam suatu masyarakat, yaitu kelompok atau golongan yang usianya lebih tua biasanya lebih bertahan pada bahasanya daripada kelompok yang usianya lebih muda. Hal ini disebabkan karena kelompok yang lebih muda lebih mudah terpengaruh dan terangsang menggunakan bahasa yang baru yang menunjukkan adanya perubahan yang bersifat kedinamisan. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap negatif bahasa terjadi pada lapisan kelompok muda. Sekian pemaparan dari saya mengenai ciri sikap bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.